Shalom teman-teman Youth Regeneration. Apa kabarnya kalian semua nih? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, meskipun kita masih ibadah online, teman-teman harus tetap memakai masker dan selalu protokol kesehatan. Nah teman-teman, kita sama nanti kita akan mulai ibadah Youth ini. Tuhan, terima kasih kau baik setiap kami Yesus. Yes. Kau baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Bersama teman-teman. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari teman-teman kita siapkan hati kita akan muji dan memuliakan nama Tuhan. Thank you Jesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari semua teman-teman kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, sembah Dia. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan selamanya. Terima kasih, Kau baik Tuhan, anugerah-Mu selamanya. Terima kasih. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau baik di setiap kami Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan, supaya ini bisa merupakan nama-Mu ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari teman-teman, kita siapkan persembahan kita. Persembahannya bisa dikirim melalui link yang ada di sini. Jika sudah memberikan yang terbaik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Kau baik di setiap kami Tuhan. Kali ini kami akan memberikan yang terbaik Yesus. Berkati persembahan ini, tangan-tangan memberi maupun tidak dapat bisa memberi Tuhan, supaya persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Hamba telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Kau baik di setiap kami Yesus. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari semua teman-teman, kita depan kita akan mendengar firman Tuhan. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu,
sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia Tuhan, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini, sama-sama kita bersatu dalam doa. Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat hari ini atas kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau izinkan kami bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami juga sama-sama Tuhan untuk menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami mau serahkan Tuhan seluruh kebenaran firman Tuhan yang di dalam kuasa-Mu, karena kami percaya tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini tanpa seizin Engkau Yesus. Berfirmanlah bagi hamba-hamba-Mu, bagi anak-anak-Mu Youth Generation pada hari ini. Sepenuhnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan teman-teman, tidak terasa baru beberapa minggu yang lalu ya, saya baru sharing mengenai resonansi iman. Itu tahap yang pertama. Kebetulan sekali saya sempat bilang sama Jojo kan, saya punya 3 tahap. Kita udah masuk ke tahap yang kedua nih ya kan. Saya bakalan sharing mengenai iman juga. Ini tahap yang kedua. Kalau yang pertama kemarin resonansi iman, yang kedua yang saat ini akan saya sharingkan adalah elevated faith, atau meningkatkan kualitas imanmu gitu ya. Nah, gimana sih atau apa sih yang menjadi dasar kenapa saya harus sharing mengenai kualitas iman, mengenai elevated faith? Nah, ini penting nih, karena gini, banyak anak-anak muda yang mungkin ya sekarang ini udah resonansi udah bener nih, mereka sudah bergaul, mereka sudah sama-sama punya kerinduan untuk datang ke gereja, mereka udah punya kerinduan untuk sama-sama kumpul bareng teman-teman yang memang seiman gitu ya. Akhirnya mereka bisa menumbuhkan imannya pada Tuhan. Nah, yang kedua ini juga cukup penting, karena kita juga harus tahu kalau iman yang kita miliki sebenarnya kualitasnya sampai seberapa sih. Oke, kita akan langsung masuk aja untuk mempersingkat waktu. Di sini kita bakal buka bareng-bareng di Ibrani 10 ayat yang ke-38. Untuk kalian semua yang di rumah bisa baca, ada di layar akan saya tampilkan. Ibrani 10 ayat yang ke-38. Saya bacakan di sini ya sebentar. Ibrani 10 ayat yang ke-38, demikian firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi sebenarnya gini, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orangku yang benar. Jadi everyone, setiap orang yang percaya sama Tuhan, setiap orang yang mau dibenarkan sama Tuhan, mereka harusnya hidup oleh iman. Kenapa? Gini. Sekarang pertanyaannya, kalian percaya kalau Tuhan sudah menyelamatkan kalian? Kalian percaya kalau kalian itu punya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan? Nah, kepercayaan kalian itu berdasarkan apa? Itu namanya iman. Mungkin kita udah sering banget dengar mengenai iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat atau mungkin belum kita lihat. Nah, kalau kita udah tahu iman itu seperti itu, makanya kita kan punya dasar berharap nih, ya kan? Kita udah dasar, walaupun kita nggak lihat, kita percaya Tuhan itu ada. Kita nggak pernah melihat secara langsung, kita percaya kalau Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan itu ada dalam hati kita. Padahal kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah ngerasain mungkin. Tapi secara sadar atau nggak sadar, Tuhan selalu berencana, Tuhan selalu berperkara dalam hidup kalian. Secara sadar nggak sadar, semuanya. In everything, in every way.
Mungkin setiap kali kalian bangun pagi, banyak orang di luar sana yang saat mereka bangun pagi, mungkin yang saat ini kena COVID gitu ya, bangun pagi mereka udah batuk-batuk, sesak nafas. Kalian bangun pagi seger, bisa nafas, itu udah sebenarnya kasih karunia Tuhan loh. Kalian harus bersyukur atas itu. Nah, itu sebenarnya dasar dari iman. Makanya saya bisa bilang gimana caranya kita untuk bisa elevate faith kita. How to elevate your faith anyway. Nah, kita bakalan bahas lebih dalam lagi mengenai iman. Kalau saya sini, iman itu sebenarnya adalah, kalau saya bilang, keinginan atau dorongan atau gairah atau desire gitu lah ya. Desire maksudnya gini, dari awal kita memang sudah ditentukan untuk percaya. Karena gini, setiap orang yang percaya sama Tuhan saat ini, itu mereka memang sejak semula sudah ditetapkan untuk menjadi anak-anaknya. Jadi kalau kalian semua menjadi anak-anak Youth Generation, bersyukur karena kalian sebenarnya adalah anak-anak yang terpilih yang sudah Tuhan tetapkan sejak awal untuk menjadi anak-anak kemuliaan Tuhan gitu ya. Nah, maka dari itu kita bakal bahas lebih dalam lagi. Iman sebagai gairah, iman sebagai keinginan, iman sebagai dorongan atau desire itu yang seperti apa. Kalau kalian mungkin pernah nonton film, ada salah satu film yang gue cukup suka, dan ini filmnya jadul, bukan jadul banget sih, hampir setiap beberapa tahun itu ada seri yang baru gitu ya. Judul filmnya Terminator. Kalau kalian tahu Terminator ya, yang robot tuh, yang manusia robot gitu. Terminator itu mereka ceritanya dari masa depan, terus lewat ruang waktu pindah ke masa lalu untuk menyelamatkan seseorang gitu ya. Atau ada dua biasanya Terminator ya, ada Terminator yang jahat dan yang baik. Kenapa kita bilang jahat sama baik? Karena yang jahat itu mau membunuh orang yang sedang dilindungi oleh yang baik gitu ya. Jadi kita bilangnya jahat sama baik gitu. Dua-duanya Terminator. Itu mereka robot yang memang sudah diciptakan sejak awal, diciptakan untuk sebuah tujuan sejak awal ya. Jadi mereka bukan ujuk-ujuk begitu nongol baru, oh ini bakal tugasin apa ya, no bukan kayak gitu. Terminator mereka diciptakan ada tujuannya itu udah sejak awal udah ada gitu loh, makanya itu ada Terminator. Nah, saat itu Terminator kalau kita tahu ya, mereka saat nongol gitu ya, mereka langsung punya tujuan, mereka langsung punya, oh tugas gua adalah membunuh si ini gitu ya, ini dilindungi karena nanti di masa depan dia justru akan menghancurkan klannya mereka atau apa gitu ya. Nah, ada Terminator satu lagi yang nanti dari masa depan datang, tujuan saya untuk melindungi si A supaya tetap hidup sampai tahun ini karena dia akan membuat sebuah terobosan gitulah ya. Itu Terminator. Kenapa gue suka sama Terminator dan kenapa gue harus bahas mengenai Terminator? Karena gini, dia itu punya misi, dia itu punya desire, dia punya keinginan, dia punya dorongan yang begitu kuat sejak awal. Sejak mungkin kalau saya bilang sejak mungkin saat dia dirakit, dia udah ditentukan untuk tujuan ini dibuat adalah untuk A, tujuan ini dibuat adalah untuk B, gitu loh. Keren kan? Nah, kita semua secara sadar atau nggak sadar, sejak kita dilahirkan, bahkan mungkin sebelum kita dilahirkan, kita sudah ditentukan untuk sebuah tujuan. Nah, sebenarnya basic atau dasar dari semuanya itu adalah iman. Karena ya buktinya sekarang nih, kita percaya sama Tuhan kita Yesus Kristus, kita beriman sama Dia, itu sebenarnya sebuah tujuan. Nah, kalau kita semua satu hati ya, kita bersatu hati ya, kalian semua dan saya sama-sama beriman sama Tuhan. Nah, untuk setiap kita yang mungkin saat ini lihat, mungkin bisa katakan di komen di YouTube hari ini, bisa bilang aja, saya beriman pada Tuhan Yesus. Katakan sebagai imanmu ya. Nah, di sini saya mau klasifikasi nih. Untuk iman itu ada macam-macam sebenarnya ya. Ada berbagai macam iman yang sering banget kita lihat gitu ya, atau sering banget kita rasakan lah kurang lebih. Ini saya pakai bahasa yang mudah dimengerti, yang paling umum supaya gampang nyambungnya lah sama kalian semua yang suka main game maybe ya. Saya klasifikasi tiga level nih. Yang pertama epic faith ya kan, epic nih paling umum deh, epic faith. Lalu yang berikutnya adalah legend faith, legend iman yang legendaris lah kurang lebih ya. Lalu yang ketiga adalah myth atau mythic gitu ya.
Mitik itu sebuah tingkatan, kalau saya bilang lumayan tinggi lah, tertinggi lah kalau saat ini. Ada 3 level untuk iman. Sekarang pertanyaannya, kalian mungkin ada di level mana? Kalian tentukan nanti setelah kalian tahu ada 3 level ini ya. Yang pertama, epic faith. Epic faith itu apa? Epic faith itu orang-orang yang berdoa sama Tuhan, percaya sama Tuhan, mereka di KTP-nya itu Kristen lah pokoknya, udah Kristen banget. Nah, jadi mereka percaya sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Nah, itu orang-orang epic. Jadi yang normal lah ya, normal Kristen KTP, Kristen yang ke gereja mungkin bagus, seminggu sekali bagus. Atau mungkin Kristen yang datang kalau Paskah sama Natal doang. Atau mungkin Kristen yang datang kalau dikunjungi doang, kalau dibesuk doang sama tim dari gereja. Atau mungkin Kristen yang ke gereja kalau diajakin sama teman doang gitu. Nah, ini adalah Kristen epic faith. Mereka ya percaya sama Tuhan, mereka berdoa sama Tuhan, mereka tahu Tuhannya namanya Tuhan Yesus. Nah, itu epic faith paling umum lah. Lalu yang kedua, ada iman yang namanya legend faith yang saya tadi bilang ya. Legend ini lumayan tinggi sih menurut saya. Ini tingkatan yang kedua ya. Legend faith itu apa? Mereka itu orang-orang yang percaya dan meyakini imannya. Percaya dan meyakini, dengan kata lain gini, mereka itu percaya dan yakin banget sama imannya. Jadi mau orang bilang apa, ya gue udah yakin sama iman gue gitu loh. Mereka nggak tergoncangkan gitu loh. Ini udah lumayan keren nih, legend gitu ya. Mereka udah melewati masa-masa yang hanya berharap sama Tuhan. Mereka sudah ke level percaya sama Tuhan. Percayain dalam hal ini gini, mungkin saat ayo nikah sama gue gitu kan, atau ayo pacaran sama gue, padahal beda keyakinan gitu ya. Nah, ini mereka memungkiri keyakinannya, meninggalkan imannya hanya demi sebuah cinta yang mungkin hanya bertahan beberapa bulan, yang pacaran doang. Kalau nikah ya udah beda keyakinan dipertahankan ya kan. Saya bisa bilang gini nih, kalau kalian udah beda keyakinan, gimana caranya kalian bisa menentukan dia sebagai penolong kalian? Gimana kalian bisa menentukan dia sebagai pendamping hidup yang sudah ditentukan kalau imannya aja nggak sama gitu loh? Kan nggak mungkin gitu ya. Lu nggak percaya sama hal yang sama, lu nggak punya resonansi yang sama, kok bisa cocok? Kan nggak mungkin gitu ya. Karena ada satu titik yang mungkin kalian akan frekuensinya akan berbeda nantinya. Jadi saya sarankan dari sekarang, kalau kita mau punya iman yang benar, pertama ya kemarin saya bahas, resonansi dulu, samakan dulu dengan sekeliling kalian, lingkungan kalian deh dibenerin. Mungkin yang sekarang kalian udah hidup baik, bener, udah diajarin beriman sama Tuhan, tapi teman-teman kalian nggak beres ya kan. Nah, itu masalah ya. Teman-teman kalian nggak percaya sama Tuhan, itu masalah. Nah, makanya resonansi dulu, lalu baru bisa elevate, percaya, berharap, lalu ke tingkatan berikutnya kalian benar-benar percaya dan meyakini imannya, meyakini tak tergoncangkan deh pokoknya. Nah, lalu yang ketiga adalah mythic faith. Myth faith ini yang mungkin tingkat tinggi lah, iman udah level tinggi ya. Level tinggi ini mythic faith ini yaitu memberi diri pada iman, memberi diri pada iman. Jadi benar-benar memberi diri ya. Nanti mungkin kita bakal bahas kenapa harus memberi diri gini. Kita harus tahu dulu jenis-jenis iman ini, karena masalahnya kita harus mengklasifikasikan dulu kita ini sekarang ada di level mana, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kalau kalian ada di legend saat ini, mulai belajar untuk bisa memberi diri, mulai belajar untuk bisa beriman sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Misalnya kalau kalian tahu Abraham deh, contoh Abraham. Pada saat Abraham hidup, itu dia hidup di zaman banyak dewa-dewa. Maksudnya Allahnya itu nggak cuma satu masalahnya. Allahnya itu nggak cuma satu, banyak banget. Nah, saat itu dia mendengarkan satu suara Tuhan. Ya, satu suara Tuhan. Gimana dia tahu kalau itu suara Tuhan? Karena kan saat itu dewanya banyak masalahnya. Dia nggak tahu ini dewa yang mana nih lagi ngomong sama gua gitu kan. Nah, dia dengar suara Tuhan. Nah, saat dia udah dengar sama suara Tuhan, dia percaya ya kan, percaya dan berharap sama Tuhan. Ini udah masuk ke iman yang epic ya. Berdoa sama Tuhan, dia udah percaya di Tuhan ya. Lalu yang kedua, dia percaya dan meyakini imannya sampai akhirnya dia bilang dia mau meninggalkan keluarganya gitu.
gitu kan, hanya untuk saat Tuhan bilang tinggalkan keluargamu, pergi ke tanah yang akan kujanjikan kepadamu. Nah, itu Tuhan yang mana yang ngomong sama dia, dan dia percaya memberi diri, akhirnya percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kan keren banget gak sih? Dia belum kenal, saat itu belum kenal Tuhan ini, Tuhan siapa nih, Tuhan siapa yang ngomong sama gua. Karena kalau kita doa nih ya, doa-doa kan biasanya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Abraham itu orang pertama loh yang saat itu dipanggil sama Tuhan. Itu adalah bapak orang percaya. Nah, makanya Abraham memberi diri itu contoh yang paling gampang deh. Dia bisa memberi diri pada Tuhan yang mungkin saat itu dia nggak kenal, ya. Dia percaya, dia berdoa, dia meyakini banget imannya sampai akhirnya dia memberi diri. Itu contoh yang paling gampang ya. Nah, kita harus bisa ngertiin mengenai iman, karena banyak orang yang salah sangka mengenai iman nih. Salah sangkanya itu gimana? Misalnya, saya beriman, ya bulan depan lah saya punya motor, bulan depan saya punya mobil gitu kan. Itu beriman dia bilang. Nah, kita harus bisa membedakan yang mana yang namanya iman, yang mana yang namanya janji Tuhan. Ya, kalau iman itu artinya kita mendapatkannya dengan pekerjaan kita. Maksudnya kita mengerjakan keselamatan kita mengerjakan tugas kita, makanya kita dapat sesuatu. Kalau janji Tuhan, mau kayak gimana pun itu akan tetap diberikan. Itu udah janji Tuhan. Nah, kalian harus bisa membedakan mengenai janji Tuhan yang mana iman. Jadi kalau kalian berdoa, saya beriman bulan depan dapat mobil lah, ya kan. Karena kalian udah beriman nih, kalian ngada-ngadain nih, wah beli mobil, padahal buat ganti olinya aja tiap bulan aja mungkin kalian nggak tutup gitu ya. Ganti olinya udah 300-400 ribu sebulan gitu ya. Gimana nanti kalau ganti ban, yang satu bannya udah gue peceng gitu ya, 2 ban 1 juta, 4 ban 2 juta, itu ya nggak tahu gitu. Kalau kalian ganti oli motor yang 50 ribu aja masih 3 bulan sekali, nggak usah mikir untuk beli mobil yang sebulannya itu 8 kali sampai 9 kali lipat harga oli untuk motor gitu. Makanya jangan pernah samakan iman dengan janji Tuhan. Kalau janji Tuhan akan selalu diberikan. Janji Tuhan itu, Tuhan sudah berjanji untuk memberkati kita. Dia akan memberikannya kepada kita selama kita berpegang pada iman kita. Nah, masalahnya iman kita itu yang kayak gimana? Kita ada di level epic, legit, atau mythic. Nah, itu akan memberikan sesuai dengan kapasitas kita. Contohnya, kalau kita jadi misalnya contoh ya, ada seorang asisten rumah tangga yang kerja sama bosnya. Nah, saat dia kerja sama bosnya, bosnya bilang gini, udah kamu kerja aja sama saya, nanti saya kasih motor kalau udah cocok gitu ya, saya kasih motor. Nah, itu kan janjinya bosnya, benar nggak? Janjinya bosnya. Nah, akhirnya dia kerja tuh. Nah, pas udah kerja sebulan, 2 bulan kok nggak dikasih motornya, 3 bulan, 4 bulan kok nggak dikasih. Akhirnya dia nanya ke bosnya, bos kok katanya tadi mau ngasih motor gitu loh, kok nggak dikasih. Nah, pertanyaannya adalah, itu kan janjinya bosnya, ya kan? Masalahnya kalian sudah mengerjakan apa supaya bos kalian bisa memberikan itu? Kalau kalian kerjanya nggak bener, ya berarti nggak ada kata cocok dong. Kan bosnya bilang nanti akan saya kasih motor kalau kita cocok, ya kan? Masalahnya kita nggak mendapatkan, kita tidak memberikan apa-apa. Kita kerjanya nggak beres, kerjanya suka-suka kita, malas-malesan. Ya bos kita mau ngasih apa gitu loh. Nah, kalau misalnya kita kerjanya bener gitu ya, kita kerjanya beres deh, oke keren gitu. Bosnya ngeliatnya juga, wah oh iya kan saya udah janji mau ngasih motor gitu kan. Dia ingat, dia akan kasih motornya. Itu janji itu nggak akan pernah pudar sampai akhirnya kita udah ada di kapasitas yang diinginkan sama bos kita. Sama halnya dengan iman kita pada Tuhan. Kalau iman kita udah ada di kapasitas di mana Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih besar, dia akan memberikan kok. Janji Tuhan itu nggak akan pernah pudar sama kita. Nah, masalahnya kita harus tingkatkan dulu iman kita harus tingkatkan dulu kualitasnya, kita harus tingkatkan dulu kapasitasnya, elevated your faith dulu. Nah, caranya gimana? Gini, balik lagi, iman itu memberi diri, iman itu iman itu harus didapatkan gitu loh. Nah, kalau saya bilang ya, beriman itu artinya melayani. Ini saya bisa bilang, beriman, gimana caranya kita bisa meningkatkan kualitas iman kita? Kita harus bisa beriman dan memberi diri percaya sama Tuhan. Memberi diri itu artinya apa? Itu artinya melayani. Nah,
kalau saya lihat di bahasa Yunaninya ya, beriman kan tadi saya bilang melayani. Melayani itu kan diakoneo ya, diakoneo tulisannya diakoneo gitu ya. To be servant, atau dalam bahasa Inggrisnya to be servant atau attendant. To be servant itu artinya kita melayani. Nah, kalau melayani itu nggak berhak menuntut apa-apa sebenarnya, kan kita melayani, kita memberi diri. Nah, kalau kita dikasih ya syukur, kalau nggak ya udah, itu namanya favor. Nah, saat kita udah melayani dengan benar, otomatis akan ada favor yang turun, akan ada perkenanan yang turun. Saat perkenanannya udah turun, janji Tuhan akan dicurahkan. Itu udah pasti. Masalahnya adalah apakah kita udah sesuai kapasitasnya dulu nih sama Tuhan? Apakah kapasitas kita udah cocok belum nih sama Tuhan? Nah, kalau udah cocok, baru mungkin nanti hasilnya bakalan benar gitu ya. Oke, itu masalah janji Tuhan dan juga iman. Kita harus bisa bedakan dulu nih mengenai janji Tuhan dan iman. Jadi jangan bilang lagi pas lagi mungkin di depan mobil orang itu kan, dalam nama Yesus saya beriman ini jadi mobil saya punya bulan depan punya mobil ini gitu kan. Itu bukan iman, men. Ya, iman bukan yang kayak gitu. Iman itu adalah sesuatu yang kita dapatkan. Iman itu adalah timbal balik dari favor. Saat kita udah mendapatkan favor dari Tuhan, saat kita udah mendapatkan perkenanannya, ya otomatis kita akan mendapatkan janji Tuhan. Nah, jadi jangan pernah samakan janji Tuhan dengan iman. Kalau kalian imannya masih iprit, jangan mengharap janji Tuhan yang besar. Janji Tuhan akan sebanding dengan kapasitas iman kalian. Jadi elevated dari sekarang. Mulai tingkatkan dulu dari sekarang. Kalian udah ada di kelas yang mana? Epic, Legend, atau Mythic? Nah, apakah kalian udah masih dalam tahap berdoa, berharap? Apakah kalian hanya percaya aja? Apakah kalian sudah di tahap udah bisa memberi diri pada iman? Nah, itu sama kalian keputusannya. Nah, untuk yang penutupnya, saya akan bahas, mungkin kita akan bahas mengenai kisah seorang wanita yang pendarahan ya. Tahu ya, wanita yang pendarahan tuh tahu kan? Dia itu disembuhkan itu bukan karena sekedar Tuhan mau gitu ya. Maksudnya gini, masalahnya ya, Tuhan kenal dia atau enggak sih? Enggak kan, Tuhan nggak kenal dia masalahnya. Ya kalau saya bilang Tuhan emang punya kasih, benar punya kasih. Tapi masalahnya saat itu Tuhan nggak kenal dia. Nah, tapi yang jelas Tuhan mengasihi semua orang, pasti Tuhan mengasihi semua orang. Bahkan orang berdosa pun dikasihi sama Tuhan. Nah, masalahnya Tuhan kan nggak kenal sama dia pertamanya gitu kan. Nah, lalu yang kedua, saat dia menjamah jubah Tuhan. Nah, itu ada sebuah pengharapan yang keluar dari si wanita ini ya kan. Dia hanya berharap kalau asalkan ku jamah saja jubahnya maka aku akan sembuh. Nah, itu kan berharap dulu nih, berharap. Nah, masalahnya adalah saat dia berharap, dia bertindak atau enggak? Dia kan berharap asalkan ku jamah, mungkin dia berharap asalkan gue bisa pegang jubahnya dikit aja, mungkin gue bakalan sembuh gitu kan. Nah, masalahnya saat itu adalah seorang pendarahan ini itu lemas banget, men. Kalau orang pendarahan itu pas lemas banget, capek, namanya darahnya keluar ya. Darah kan sebenarnya jiwa gitu kan. Kalau orang jiwanya ya udah setengah gitu kan, kekuatannya itu nggak ada, lemes banget pasti. Orang-orang yang pendarahan, siap cewek-cewek nih ya, mungkin yang kalau lagi setiap bulan datang bulan gitu kan, pasti mereka bawaannya bete, capek gitu kan. Nah, itu karena ya namanya juga pendarahan gitu ya, lemes. Nah, dia berharap kalau dia bisa jumpai jubah Tuhan, dia akan sembuh. Harapannya seperti itu. Nah, imannya dia itu kerennya adalah dia bertindak saat itu. Selemesnya dia, capek-capeknya dia, sesakitnya dia tetap bertindak. Dia merangkak sampai akhirnya dia menjamah jubah Tuhan. Itu iman yang dia lakukan. Imannya dia dapatkan. Jadi dia memberi diri, bukan hanya berharap, bukan hanya percaya, bukan hanya berdoa, tapi dia memberi diri. Dia bertindak saat itu. Nah, makanya saya ajak teman-teman untuk bisa meningkatkan kualitas iman kita. Caranya, baik lagi, iman yang beriman itu adalah melayani. Orang-orang yang melayani itu salah satu tindakan untuk bisa meningkatkan kualitas iman kita. Kalau kalian diminta untuk melayani aja sungkan, diminta untuk melayani aja, pas misalnya dimintain tolong, Andre tolong berdoa gitu kan, terus dia bilang, kok jangan gue lah, dia aja gitu, nyuruh-nyuruh orang gitu, atau nggak enak gitu ya. Kalau diminta untuk melayani aja kita sungkan, kita jangan pernah berharap untuk mendapatkan janji Tuhan, oke? Karena janji Tuhan akan
senada atau selaras dengan kapasitas iman kita. Kalau kapasitas iman kita udah tinggi, otomatis Tuhan akan menyelaraskannya dengan janji Tuhan yang sama, sesuai dengan kapasitas kita. Makanya, kalau kita mau dapat sesuatu yang besar, elevate dulu faith kalian. Gitu ya, itu paling gampang. Caranya meningkatkannya, beriman, yaitu melayani, memberi diri. Ya, memberi diri. Nah, ini untuk kalimat terakhir sebelum kita tutup. Ada satu hal yang mungkin membuat Tuhan bisa melihat pada kita, yaitu karena kasih-Nya yang tidak terhentikan. Satu hal yang Tuhan bisa lihat ke kita, Tuhan bisa memandang kita. Lalu ada satu hal yang bikin Tuhan itu terus memandangi kita, terus, wah ini anak gua nih, gitu kan. Itu karena pengharapan kita pada Tuhan itu tidak terhancurkan. Mau kayak gimana pun masalah yang terjadi, kita tetap berharap sama Tuhan. Tuhan akan melihat kita menjadi anak kesayangannya. Lalu hal yang terakhir, ada satu hal yang bisa membuat Tuhan berhenti sejenak dan melihat ke arah kita. Saat kita menunjukkan iman kita yang tidak tergoncangkan. Sama-sama kita menjadi generasi anak-anak muda, menjadi penuntas destiny, menentukan bahwa kita hidup bukan hanya karena percaya, tapi karena kita layak dengan kualitas iman kita. Sama-sama elevate your faith. Mari sama-sama kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami belajar Tuhan untuk meningkatkan kualitas iman kami, karena kami tahu Tuhan, apa yang kami lakukan saat ini mungkin tidak sebanding dengan apa yang telah Kau berikan bagi kami. Dan kami tahu Tuhan, untuk mendapatkan favor-Mu, untuk mendapatkan perkenanan-Mu, kami diharapkan untuk bisa meningkatkan kualitas iman kami. Layakan kami Tuhan, supaya setiap kami dapat memberi diri lebih lagi Tuhan untuk percaya kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, apa yang kami dapatkan selaras dengan apa yang kami berikan. Karena iman adalah sesuatu yang kami dapatkan, bukan hanya Engkau berikan bagi kami Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sesuai dengan jerih lelah kami, jerih payah kami. Kami harus mengerjakannya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau serahkan sepanjang masa muda kami dalam tangan kuasa-Mu. Dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami Tuhan, izinkan kami Tuhan untuk menerima berkat daripada Engkau Yesus Kristus Tuhan. Mari teman-teman, kita angkat kedua belah tangan kita akan terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa dan kasih yang luar biasa melalui Anak-Nya Yesus Kristus Tuhan, serta Roh Kudus yang telah dicurahkan untuk setiap kita, untuk menolong dan menopang kita, membimbing kita menjadi orang-orang yang berkemenangan, menjadi orang-orang yang sesuai dengan destiny Tuhan, sesuai dengan desire-Nya Tuhan. Mari sama-sama kita terima berkat ini, kita nikmati berkat ini, dan jangan pernah lupa untuk menjadi penuntas destiny, untuk menjadi generasi yang tidak tergoncangkan, tidak terhentikan, dan tidak terhancurkan dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ini dicurahkan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.